Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Berhubung kemarin saya sempat singgung soal Dragon Emperor, maka sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat untuk bahas Dragon Emperor dan segala teorinya. Gini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang Dragon Emperor biar kalian gak kemakan tentang teori-teori yang beredar soal Dragon Emperor ini, karena fakta tentang Dragon Emperor masih sangat sedikit. Dragon Emperor hanya pernah disebutkan 2 kali, yaitu di Intermission Volume 10 dan Chapter 4 Overlord bonus volume. Nah, di Intermission Volume 10, nama Dragon Emperor disebutkan sebagai ayah dari Platinum Dragon Lord. Sudah, itu aja. Lalu, nama Dragon Emperor disebutkan lagi di Chapter 4 Overlord bonus volume ketika Ainz melawan Elder Coffin Dragon Lord. Di situ, Elder Coffin Dragon Lord berkali-kali memaki nama Dragon Emperor ketika mengetahui Ainz bukanlah makhluk asli dari New World. Nah, dari 2 sumber ini, lalu muncul beberapa teori yang saling dihubungkan untuk mendapatkan penjelasan. Jadi, sampai sekarang, belum ada penjelasan pasti tentang Dragon Emperor, melainkan hanya teori dari para fans yang mencoba menghubungkan semua sumber tadi. Sekali lagi nih, biar kalian tidak salah paham, ini masih teori, belum jadi fakta yang akurat. So, saya bukan melarang kalian untuk percaya teori ini, tapi setidaknya saya mau kasih tahu kalau jangan anggap suatu teori itu sebagai fakta yang sudah pasti 100% benar. Oke? Teori yang paling terdengar dan paling masuk akal tentang Dragon Emperor adalah dia merupakan makhluk yang bertanggung jawab terhadap munculnya player ke New World. Ini berdasarkan perkataan Cure Elim ketika melihat kekuatan asli dari Satoru. Dia berkata, "Jadi kamu adalah kotoran Dragon Emperor. Mantra itu, persenjataan yang kuat, aku tidak akan pernah melupakannya." Kalimat ini memberitahu kita kalau Dragon Emperor ada hubungannya dengan kedatangan makhluk yang disebut sebagai kotoran Dragon Emperor. Dan kotoran yang dimaksud itu adalah player yang berasal dari Yggdrasil, sama seperti Ainz yang juga berasal dari Yggdrasil. Kyurem juga menyebutkan kalau kotoran Dragon Emperor adalah makhluk yang bertanggung jawab mencemari dunia ini. Nah, kata-kata mencemari dunia ini pernah dikatakan saat Intermission Volume 7 Overlord, yaitu saat Rigrid bertemu dengan Platinum Dragon Lord. Rigrid berkata kalau dengan kekuatan magic yang sudah tercemar dan berubah, sulit sekali untuk menciptakan benda seperti itu lagi. Dari 2 kalimat itu, bisa kita anggap kalau penyebab pencemaran di New World adalah kotoran Dragon Emperor yang Cure Elim maksud. Disebutkan juga kalau kotoran Dragon Emperor yang dimaksud Cure Elim adalah sihir yang berasal dari Yggdrasil, sehingga bisa kita anggap kalau equipment, sihir, dan makhluk yang datang dari Yggdrasil adalah kotoran Dragon Emperor. Nah, kalimat terakhir tentang kotoran Dragon Emperor adalah ketika Cure Elim berkata bahwa mereka adalah orang yang menyebabkan teman-temannya terbunuh dan memaksa Cure Elim harus jatuh ke dalam jurang kemalangan. Kalimat mereka membunuh teman-temannya adalah kalimat yang menjelaskan tentang 8 Raja Serakah, yaitu 8 orang player yang tiba ke New World dan melakukan pembantaian besar-besaran kepada seluruh Dragon Lord yang ada di dunia hingga menyebabkan ras mereka hampir saja punah. Untuk kalimat jatuh ke jurang kemalangan, maksudnya adalah Cure Elim yang harus rela mengubah rasnya menjadi undead agar mendapatkan kekuatan yang bisa digunakan melawan player. Jadi, dari semua argumen tadi, bisa kita anggap kalau Dragon Emperor adalah penyebab player bisa datang ke New World. Nah, informasi ini akhirnya dihubungkan dengan perkataan Rigrid di Intermission Volume 7, yaitu gejolak itu datang lagi setelah lebih dari 100 tahun. Kali ini bukan sesuatu yang membantu dunia ini seperti pimpinan. Pimpinan yang dimaksud di sini adalah pimpinan dari 13 pahlawan pada masa lalu, yang mana pimpinan itu adalah player. Jadi bisa kita anggap setiap kali player datang ke dunia, maka dunia akan bergejolak. Artinya, Dragon Emperor adalah penyebab gejolak itu terjadi di New World. Karena Dragon Emperor ada hubungannya dengan kedatangan para player, akhirnya semua informasi tentang Dragon Emperor dihubungkan dengan kedatangan para player. Hingga akhirnya teori ini berkembang untuk mencoba menjelaskan semua itu. Kalau pengen baca lebih lengkapnya, ada yang sudah tulis panjang lebar di Reddit, link bakalan saya taruh di deskripsi. Inti dari teori ini, alasan terbesar kenapa Dragon Emperor memanggil player ke New World karena dia ingin menggunakan atau mendapatkan world class item yang ada di Yggdrasil. Dengan alasan kalau semua player yang terkirim ke New World pasti berada di dekat world class item. Makanya, kenapa ada player yang terkirim secara berkelompok seperti 8 Raja Serakah dan 6 Dewa Besar? Karena bisa saja mereka berada di dekat world class item ketika hendak dipanggil oleh Dragon Emperor. Teori ini juga diperkuat dengan informasi di ending Overlord bonus volume ketika Keno mendapatkan kabar bahwa muncul sebuah dungeon baru bernama Nazarick. Kalau memang tujuan awal dari Dragon Emperor adalah memanggil player,
maka harusnya hanya Ainz saja yang terkirim ke New World di dalam cerita Overlord bonus volume. Tapi, karena Nazarick ikut terkirim ke New World, padahal pada saat itu Ainz tidak ada di dalam Nazarick, ini berarti yang coba Dragon Emperor panggil bukanlah player, tapi sesuatu yang Ainz dan Nazarick sama-sama miliki, dan apalagi kalau bukan world class item. Apalagi, dalam Overlord bonus volume ini, kita diberitahu sebuah fakta kalau ada banyak sekali world class item tersebar di penjuru New World, dan jumlah world class item yang ada melebihi total jumlah player yang tiba ke New World. Tapi, teori ini hanya bisa menjelaskan kenapa 8 Raja Serakah, 6 Dewa Besar, 1 orang player yang dibunuh oleh Deep Darkness Dragon Lord, dan Ainz beserta Nazarick terpanggil, karena mereka semua punya world class item. Sedangkan untuk leader dari 13 pahlawan dan Minotaur Sage, belum ada informasi soal world class item yang mereka punya. Teori Dragon Emperor ini juga semakin berkembang hingga pada tahap bisa menjelaskan kenapa 8 Raja Serakah melakukan pembantaian kepada para Dragon Lords. Di teori ini, dikatakan kalau sepertinya ketika memanggil player, Dragon Emperor menghabiskan banyak tenaga sehingga dia berada dalam kondisi lemah. Namun, pada saat kedatangan 8 Raja Serakah, bukannya berniat baik seperti 6 Dewa Besar, mereka malah menggunakan kesempatan itu untuk bersenang-senang dan menguasai dunia, hingga menyebabkan pembantaian habis-habisan para Dragon Lords, dan Dragon Emperor yang masih belum pulih merupakan target yang sangat mudah untuk mereka basmi. Ini juga yang jadi alasan kenapa pembantaian dan perang besar para Dragon Lord terjadi pada masa 8 Raja Serakah. Karena pada masa 6 Dewa Besar, mereka sama sekali tidak punya niatan memburu Dragon Lord. Tapi ketika para 8 Raja Serakah tiba, mereka segera membunuh Dragon Emperor dan menyebabkan para Dragon Lord bersatu untuk membalaskan dendam Dragon Emperor. Karena berdasarkan namanya, bisa kita anggap kalau Dragon Emperor adalah pemimpin para Dragon Lords. Dalam teori ini juga dijelaskan alasan kenapa Dragon Emperor mencoba memanggil world class item. Karena mungkin saja, Dragon Emperor adalah naga yang sangat terobsesi dengan kekuatan sehingga dia mencoba menggunakan wild magic untuk mendapatkan kekuatan dari dunia lain. Buktinya, semenjak kedatangan para player ke New World, akhirnya seluruh dunia mendapatkan pengetahuan baru tentang tier magic dan world class item dari Yggdrasil. Makanya, pada Overlord bonus volume, si Elder Coven Dragon Lord berkali-kali memaki Dragon Emperor. Dikarenakan sifat serakah yang dimiliki Dragon Emperor menyebabkan dunia ini tercemar dengan kekuatan baru yang di luar batas kontrol mereka. Jadi kesimpulannya gini, Dragon Emperor mungkin adalah raja para Dragon Lords di masa lalu. Dia punya obsesi untuk semakin kuat hingga akhirnya memutuskan memanggil world class item dengan wild magicnya. Namun, bukannya world class item yang terpanggil, tapi seluruh entitas yang berada di dekat world class item ikut terpanggil juga. Tapi beruntungnya, rombongan pertama yang terpanggil adalah 6 orang player baik yang sekarang disebut 6 Dewa Besar. Efek samping dari Wild Magic ini menyebabkan kondisi Dragon Emperor semakin melemah, dan ternyata 100 tahun kemudian, efek dari Wild Magic Dragon Emperor masih terjadi hingga akhirnya memanggil 8 orang player bejat yang sekarang disebut dengan 8 Raja Serakah. Mereka kemudian menguasai dunia, membunuh Dragon Emperor dan menyebabkan perang besar sampai-sampai hampir semua Dragon Lord punah. Akibat kedatangan 8 Raja Serakah ini, membuat para Dragon Lord yang selamat dari perang besar sangat membenci Dragon Emperor karena dialah orang yang bertanggung jawab terhadap kedatangan mereka. Dan sampai saat Ainz datang, sepertinya setiap kali 100 tahun berlalu, akan selalu terjadi gejolak di dunia yang menyebabkan player datang ke New World, dan itu semua terjadi karena efek dari Wild Magic Dragon Emperor masih bekerja hingga sekarang. Efek Wild Magic itu akan terus memanggil world class item setiap 100 tahun hingga akhirnya ke-200 world class item di Yggdrasil sudah tiba semuanya ke New World. So, bagaimana dengan teori Dragon Emperor ini? Sebagaimana namanya teori, semua yang disebutkan tadi masih belum menjadi fakta dan bisa dengan bebas kalian bantah. Karena ini hanya sekedar teori yang para fans coba kaitkan satu sama lain sehingga mendapatkan penjelasan yang logis. Satu lagi, ini bukan teori saya ya. Dulu waktu saya bahas tentang teori Albedo Security Unit, banyak sekali yang komen kalau itu adalah teori saya. Dan sekali lagi saya bilang, itu adalah teori yang fans buat di forum diskusi. Bukan saya yang membuat teori itu. Saya di sini hanya mencoba untuk menyampaikan ke kalian. So, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian punya teori sendiri tentang Dragon Emperor ini? Komen aja di bawah dan berikan alasan kenapa teori kalian logis. Dan saran saya jangan asal berteori liar tanpa dasar, oke? Oh, sekali lagi, ini cuma teori, jadi jangan dipercayai 100% sebelum ini menjadi fakta. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.